Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Dan kali ini kita memasuki pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema yang kedua, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran yang pertama, muatan pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Sekarang, duduk bagus, siapkan buku catatannya, juga buku paketnya. Kita akan mulai kegiatan pembelajaran tentang menulis peristiwa penting, tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Juga mempresentasikan contoh makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan siapkan juga buku tema halaman 44 sampai 51. Indonesia telah berhasil memproklamasikan kemerdekaannya untuk diakui kedaulatannya di mata dunia. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan berbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ayo kita cari tahu. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu pasukan Inggris. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah? Let's check it out. Satu di antaranya adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Marabi tiba di Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, seperti biasa kita akan mencoba membuat peta pikiran dari pertempuran Surabaya. Oke, menggunakan kata apa, mengapa, siapa, terus bagaimana, kemudian kapan, dan di mana. Nah, kira-kira seperti ini. Kalian boleh pause dulu videonya, kemudian kalian bisa catatkan di buku catatannya. Atau kalian bisa menggunakan bahasa yang lain dengan kata-kata yang mudah dipahami. Selamat mencoba. Oke, kalian boleh jeda sejenak dan pause video ini.
Lalu setelah istirahat, kita bisa melanjutkan kembali untuk menulis informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Kemudian, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Lagi peta pikiran berikut ini ya. Nanti kita akan membuat kesimpulan dari peta pikiran ini dengan menggunakan kalimat efektif. Dari peta pikiran tersebut, kita akan coba membuat kesimpulan. Kira-kira seperti ini. Kontak senjata antara para pemuda Indonesia dan pasukan Inggris tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 menyebabkan terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Dan peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Silakan dibaca kembali pertempuran Surabaya. Kalian boleh pause video ini atau kalian bisa lihat di buku paketnya. Nah, dari kisah ini kita akan memahami bagaimana makna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kamu baca lagi pertempuran Surabaya, nah, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Nah, kira-kira seperti ini jawabnya. Makna yang dapat dipetik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya adalah sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia berhak mengatur hidupnya sendiri. Kita tidak boleh bergantung pada bangsa asing, bahkan jika ada bangsa yang ingin mengatur kita harus berjuang melawannya dan mempertahankan kemerdekaan kita. Selain pertempuran Surabaya, pertempuran-pertempuran lain yang juga dilakukan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain pertempuran Medan Area, kemudian pertempuran Ambarawa, lalu pertempuran Bandung Lautan Api, kemudian agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II, dan masih banyak lainnya. Untuk muatan pembelajaran IPA, perhatikan hewan-hewan berikut: ayam, bebek, ikan, dan cicak. Nah, apakah kamu tahu ciri-ciri hewan tersebut? Kemudian, bagaimana juga ciri-ciri tempat tinggalnya? Nah, silakan diskusikan dengan temannya, atau dengan orang tuanya, atau juga dengan kakaknya yang ada di rumah. Kemudian, kita akan membuat diagram. Nah, hasil diskusinya akan kita masukkan ke dalam diagram. Kira-kira kita akan membuat diagram seperti ini. Nah, cocokkan dengan hasil diskusi kamu ya. Perhatikan, ada bebek, kemudian ikan, cicak, dan ayam. Ayam memiliki paruh luncing berkaki dua, bersayap, berkembang biak dengan telur. Nah, habitatnya di lapangan dan di sekitar rumah juga ada. Kemudian bebek, paruhnya berbentuk sudu, berselaput pada kakinya, kemudian bulunya berlapis lilin, dan juga bertelur. Habitatnya di darat dan daerah kering maupun air, serta daerah yang berlumpur.
Kemudian ada ikan. Ikan ini hidupnya di air, berenang, bernapas menggunakan insang, dan memiliki sirip. Dan habitatnya di air tawar atau di air asin. Kemudian cicak. Nah, binatang ini panjangnya kira-kira 7-15 cm, kemudian kakinya memiliki perekat dan dapat memutuskan ekor, kemudian juga mempunyai lidah yang panjang untuk menangkap mangsa. Nah, habitatnya ada di dalam rumah atau di pohon-pohon. Nah, kalian juga silakan membuat diagram seperti ini dengan kata-kata yang kalian susun menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang bagus. Nah, setelah kalian membuat diagram tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya, kira-kira apakah terdapat hubungan antara ciri hewan dan habitatnya? Nah, tuliskan kesimpulanmu ya. Kira-kira seperti ini kesimpulannya. Ya, terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dan habitatnya yang sangat mempengaruhi ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam di habitatnya. Nah, ciri-ciri hewan disesuaikan dengan habitatnya agar bisa bertahan hidup. Perhatikan gambar bebek dan teks tentang bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Hidupnya di darat, namun mencari makan. Bebek biasanya berada di air. Nah, ciri khususnya berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya atau berbentuk sudut. Kemudian bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulunya dilapisi minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dan air berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar atau berjatuhan. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Nah, kira-kira bebeknya akan tenggelam ya. Oke, selain itu bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu kakinya memiliki selaput. Ya, gunanya untuk berenang. Jadi kalau bebek tidak memiliki selaput pada kakinya, ya sama seperti manusia, susah untuk berenang. Lalu di buku paket halaman 50 kita diminta untuk menuliskan 3 hewan dengan ciri khusus dan habitatnya. Kira-kira seperti ini, ada kelinci, kucing, dan belut. Kalian silakan menuliskan 3 hewan lainnya selain kelinci, kucing, dan belut. Kemudian juga untuk membuat kesimpulan. Kira-kira kelinci, kucing, belut, ciri khusus dan habitatnya seperti ini jika dibuatkan kesimpulan. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalkan kucing memiliki bantalan halus di lapak kaki agar tidak bersuara saat berjalan. Kelinci berjalan dengan melompat menggunakan kakinya, dan belut memiliki insang agar dapat bernafas di air. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat yang memiliki susunan berurutan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian, Indonesia setelah proklamasi masih harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari bangsa asing yang datang kembali untuk berusaha menguasai Indonesia. Lalu ada habitat yang sangat mempengaruhi ciri dari setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam di habitatnya. Ciri-ciri hewan disesuaikan dengan habitatnya agar bisa bertahan hidup. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes kesehatan. Dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.